Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 2. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira, sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuninya, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku meminta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bagi kita semuanya, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Temanya kasih yang mengampuni, hidup yang mengharumkan Kristus. Surat Paulus kepada jemaat Korintus bukanlah surat yang dingin dan kaku. Inilah surat yang lahir dari hati yang terluka tetapi penuh kasih. Paulus menulis dengan air mata bukan untuk melukai, melainkan untuk memulihkan. Dari perikop ini kita belajar bahwa kehidupan orang percaya dipanggil untuk menghidupi kasih yang mengampuni dan menjadi keharuman Kristus di dunia. Kasih sejati berani menegur tetapi tidak menyimpan luka. Paulus memilih untuk tidak datang dengan duka cita. Ia menulis dengan hati cemas dan air mata, bukan untuk membuat jemaat sedih, tetapi agar mereka tahu betapa besar kasih-Nya. Pelajarannya buat kita, kasih sejati tidak menghindari kebenaran, tetapi juga tidak menikmati penderitaan orang lain. Menegur bukan untuk melampiaskan emosi, melainkan untuk membangun. Dalam keluarga, pelayanan, atau persekutuan, apakah kita menegur dengan kasih atau dengan amarah? Apa kata-kata kita membangun atau justru melukai? Pengampunan membebaskan dan menutup celah iblis. Paulus menegaskan bahwa orang yang telah ditegur cukup ditegur,
dan sekarang saatnya diampuni dan dihibur, supaya ia tidak binasa oleh kesedihan yang berlebihan. Lalu Paulus berkata tegas supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Kepahitan dan pengampunan yang tertunda adalah celah bagi pekerjaan iblis. Pengampunan bukan berarti membenarkan dosa, tetapi memulihkan jiwa. Aplikasinya, apakah masih ada orang yang sulit kita ampuni? Sadari ketika kita menahan pengampunan, kita bukan sedang menghukum orang lain, tetapi membelenggu diri sendiri. Hidup orang percaya adalah keharuman Kristus. Paulus bersyukur karena Allah selalu membawa mereka di jalan kemenangan dan menjadikan hidup mereka bau harum Kristus. Namun keharuman itu tidak diterima sama oleh semua orang. Bagi yang percaya, bau kehidupan; bagi yang menolak, bau kematian. Pelajaran rohaninya buat kita, hidup orang percaya adalah kesaksian hidup. Bukan hanya kata-kata, tetapi sikap, karakter, integritas, dan ketulusan. Paulus menegaskan bahwa ia tidak mencari keuntungan dari firman Tuhan, melainkan melayani dengan maksud murni di hadapan Allah. Aplikasinya, apakah hidup kita memancarkan Kristus atau justru membuat orang menjauh darinya? Apakah pelayanan kita didorong oleh panggilan atau kepentingan pribadi? Dari firman Tuhan kita hari ini belajar 3 hal. Yang pertama, kasih sejati berani menegur dengan hati yang penuh air mata. Yang kedua, pengampunan adalah kunci kemenangan rohani. Yang ketiga, hidup kita dipanggil menjadi keharuman Kristus dimanapun kita berada. Kiranya setiap langkah hidup kita di rumah, di gereja, di tempat kerja, dan di tengah dunia memancarkan kasih, pengampunan, dan ketulusan Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.